action. Pulang tuh. Shalom semua, perkenalin nama aku Stephanie. Gua Joey dan kita dari DNA Community. Kita hari ini mau ngapain nih, Jos? Kita di sini karena kita punya pengumuman yang penting dan excited banget. Apa tuh? Pengumumannya adalah DNA Community akan melakukan Cool Campaign 2022. Yuk, sabar banget. Iya men, udah 2 tahun kita nggak ngerayain Cool Campaign ini, udah nggak ngelakuin Cool Campaign, dan tema Cool kita kali ini tahu nggak apa? Apa tuh? Rekindle. Apa tuh Rekindle? Nah, rekindle itu artinya adalah menyalakan api yang sebelumnya udah kecil-kecil gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya sama Tuhan rasanya udah mulai anyep-anyep gitu, adem-adem, dan mau kobarin lagi bersama dengan komunitas kita di dalam Cool, this is the time guys, let's join us. Jadi acaranya kapan nih? Acaranya itu dilakukan, Biar aku aja yang jawab. Jadi acaranya itu teman-teman bakal diadain selama 2 hari, yaitu hari Jumat sampai hari Sabtu. Bentar deh. Tapi kan sekarang lagi pandemi nih. Emang kita boleh nginep ya? Siapa bilang kita bakal nginep? Jadi acaranya itu bakal diadain hari Jumat tanggal 6 Mei jam 6.30 sampai 9.30 malam. Habis itu dilanjutin hari Sabtunya jam 9 pagi sampai jam 4.30 sore. Oke, terus kalau tempatnya di HOB kan ya? Pastinya di HOB dong. Teman-teman jangan lupa datang ya semuanya. Jangan lupa ikut ya. Untuk hubunginnya bisa di kontak person di bawah ini. we'll see you there, we'll see you soon enough in Cool Campaign. Cool Campaign? Rekindle! Oke. Firman-Nya jelas berkata, banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Seringkali kebaikan itu gak bertahan lama. Kebaikan itu hanya sifatnya sementara. Tetapi yang Tuhan minta tentang kesetiaan ialah kebaikan kita bertahan untuk selama-lamanya. Kami mau tetap setia. Janji-Mu Tuhan, mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Ku melayani-Mu. Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Ribuan tahun yang lalu, Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya.
Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan boleh tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya percaya kabar yang luar biasa karena kita mempunyai Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu mari kita mau nyatakan kasih Tuhan. Lewat kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab dia raja di atas segala raja. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk
untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas setiap kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami rindu memuliakan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Tuhan yang terlalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, ini setiap kami, ini setiap hati kami rindu lebih dalam lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam satu nama yang indah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kita bersukacita di dalam Tuhan, sebab Dia baik. Boleh bertepuk tangan bersama, muliakan nama Tuhan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lagi katakan, kasih Allah, oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur
Mari Bapak Ibu sama-sama nyanyikan. Yang mengalami kebaikan Tuhan, nyanyikan pujian ini. Naikkan pujianmu bagi Tuhan. Amin. Sang Raja, Boleh lebih lagi Bapak Ibu Saudara, naikkan pujianmu dengan sukacita. Dengan sukacitaku, dengan sorak-sorai. Oh, amin. Oh, haleluya. Bagi Dia dengan sukacita. Oh, dan dengan sukacita bukan menari. Dengan sorak-sorai tunaikan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Bersama berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Dia Raja yang bertakhta. Bahkan Dia penyelamat hidup kita. Amin. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber segala-galanya. Katakan amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dia baik selama-lamanya. Dia baik bagi setiap kita. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Oh, yang berkuasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku. Amin.
puji Tuhan. Percaya seluruh semesta sujud. Kau yang percaya. Percaya seluruh semesta sujud. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Senyum kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu muliakan, amin. Kepada Tuhan Rajaku. Engkau penyelamat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Raja. Haleluya, haleluya. Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami meminta. Hiana namanya Shana, Hiara labaya Shara da bayara labaya, Urabashana yara labaya mo. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau perisai hidup kami. Oh, hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempat kami berharap, berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tak akan goyah, sebab Engkau ada di depan kami, menjaga kami. Oh, Yesus Tuhan. Ya Rabaya Shana ya Rabaya mo. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, penolong dalam hidup kami. Engkau juru selamat kami, Engkau kekasih hati kami. Amin. Thank you Lord Jesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Oh, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap berjalan. Amin. Bersama-Mu, Yesus takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap berjalan. Amin. Bersama-Mu, Yesus takkan goyah. Oh, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, hanya Engkau satu-satu juru selamat kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin. Tempat kami berharap berjalan bersama-Mu. Kami tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih karunia dan anugerah-Mu. Sungguh Bapa, satu hal kemurahan yang luar biasa di dalam hidup kami semua. Kau tuntun kami semua. Terlebih lagi, belum lama kami boleh merayakan Paskah Bapa, di mana Engkau mati Tuhan untuk menebus dosa kami semua. Upah dosa adalah maut, neraka, tapi Kau gantikan, Kau berikan surga bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, urapi hamba-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah isi hati-Mu. Jauhkan Tuhan anak-Mu ini daripada mencuri kemuliaan-Mu. Urapi Tuhan semua sidang jemaat-Mu ya Bapa, yang mendengar pesan-Mu Bapa, buka mata hati dan pikiran mereka untuk boleh menangkap Tuhan hikmat dan pewahyuan yang berasal dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Ya. Belum lama kita merayakan Paskah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semua. Kita semua sudah hampir 2 tahun dalam situasi pandemi, sehingga ibadah terpaksa banyak secara online. Gak apa-apa, ini semua demi keamanan. Kita bersyukur juga ya, selama sudah mungkin hampir 2 bulan terakhir ini ibadah onsite ya, sudah dimulai ya, pandemi sudah mulai terkendali. Kita berharap ke depan akan semakin baik lagi. Mari saudara, kita buka ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan kita ambil dari Ibrani 10:25. Saya bacakan, Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan, diingatkan di sini supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tentunya ayat ini tidak dimaksudkan oleh karena adanya pandemi, ya. Tapi jelas dikatakan bahwa ayat ini diperingatkan untuk beberapa orang yang punya kebiasaan. Tentu selama masa pandemi ini berbeda, ya. Kita menjauhi pertemuan-pertemuan, tentunya tidak hanya pertemuan ibadah, tetapi juga pertemuan-pertemuan yang lain. Bahkan saya sendiri yang masih bekerja di kantor juga harus melakukan lebih banyak dilakukan dengan work from home. Ya, itu semua demi keamanan. Ya, puji Tuhan, pandemi sudah akan berlalu. Kita bersyukur oleh pertolongan Tuhan, dan sebentar kita akan bisa ibadah dan juga semuanya boleh kembali dengan normal. Yang harus kita ingat adalah Bapak Ibu semua saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai jika pandemi ini sudah berlalu dan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ini menjadi kebiasaan baru. Ya, kita terbiasa di rumah, ya. Mungkin ada beberapa orang yang merasa, oh ibadah online nyaman juga, gitu. Dalam tanda kutip, ya, nyamannya, ya, mungkin tidak terikat jam, ya, bebas dari rumah, bisa jam berapa saja mengikutinya, ya, mungkin juga waktunya tidak habis, harus melakukan perjalanan, ya. Tapi kita tahu, ya,
bahwa pada dasarnya kita semua dipanggil Tuhan ya, untuk berkumpul bersama-sama ya, dalam setiap pertemuan, baik pertemuan ibadah maupun pertemuan kul ya, maupun pertemuan-pertemuan yang lain. Karena di dalam pertemuan itulah kita saling menasihati, saling mendoakan. Ya, tapi kalau memang demi keamanan, oleh karena adanya pandemi, itu kita bisa mengerti. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau sampai hari ini masih ada orang yang tidak katakanlah takut beribadah, ya, pergi ke gereja, tapi orang tersebut sudah berani pergi piknik, ya, pergi naik pesawat. Di dalam pesawat itu duduknya sempit dan ruangannya juga sempit, ya. Sudah berani juga nongkrong-nongkrong di kafe, tapi dengan alasan masih takut pandemi, jadi tidak beribadah ke gereja. Ya, minta maaf, itu pasti orangnya bohong ya. Baik saudara ya, biar bagaimanapun sekali lagi kita dipanggil sebagai makhluk sosial untuk berkumpul, saling menasehati, saling berbagi ya, bahkan berkumpul dalam perjamuan kudus. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita baca ayat yang tadi, tapi kita akan baca lengkapnya sampai dari atas. Ayat ini sebenarnya perikopnya adalah mengenai ketekunan. Nanti saya bacakan Ibrani 10 mulai dari ayat 19, ya nanti kita akan baca sampai ayat 27. Ya. Ibrani 10:19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan ayat 26 dan 27-nya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bapak Ibu, itu firman Tuhan dari Ibrani. Bapak Ibu perhatikan ya, ayat 26 dan 27. Ayat ini peringatannya sangat keras. Perikop tadi sudah saya katakan, perikop ini berbicara mengenai ketekunan, ya, dimulai dari darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, Dia membuka jalan hidup yang baru bagi kita semua. Hati nurani kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ya, kita dibasuh dengan air yang murni, maksudnya dibaptis. Ya, tapi ternyata beberapa orang punya menyimpan kebiasaan ya, yang suka menjauhkan diri dari pertemuan. Tidak dijelaskan kebiasaan ini seperti apa, tapi disebutkan kebiasaan. Saudara, kalau saudara perhatikan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, pasti banyak orang memandang bahwa hal semacam itu bukan suatu perbuatan dosa yang heboh, ya, bukan dosa yang besar begitu, yang mengerikan, ya, hanya menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya. Tetapi kalau Bapak perhatikan ayat 26 dan ayat 27-nya, konsekuensi, ya, itu luar biasa peringatan kerasnya. Ya, dikatakan bahwa sebab jika sengaja berbuat dosa, ya, sesudah memperoleh pengetahuan, ya, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa.
Bahkan dikatakan ayat 27 sampai disebut orang durhaka. Bapak Ibu, saya percaya, saya juga kenyataannya firman ini berbicara memperingatkan kita seperti itu. Ya. Oleh karena kebiasaan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah dapat menyebabkan seseorang itu justru jatuh kembali ke dalam dosa. Bahkan dikatakan dosa ini mengerikan, ya, sebagai orang durhaka. Orang durhaka artinya ya orang itu kembali menyangkal Tuhan Yesus Kristus, tidak mempercayai lagi, ya, kebenaran. Karena dikatakan di ayat 26, orang yang sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, jika dia sengaja berbuat dosa, artinya dia sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, tetapi kemudian menyangkalinya, ya. Dan orang itu kalau sampai meninggal pasti menjadi orang durhaka, tidak ada kesempatan lagi untuk menebus dosanya. Ini menyangkut kebiasaan, jadi artinya adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu pasti dilakukan berulang-ulang, bukan setempo-tempo atau sekali waktu. Kalau ada seseorang oleh karena kasus tertentu, hal tertentu sehingga tidak dapat ibadah ke gereja, itu berarti bukan kebiasaan. Ya, oleh karena sesuatu halangan, itu wajar. Tapi di sini dikatakan oleh sebuah kebiasaan. Sebelum lebih lanjut, kita coba belajar juga, ya, dari firman Tuhan yang lain. Nanti Bapak Ibu boleh lihat, ya, dari Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43, perikopnya kembalinya roh jahat. Ya, saya bacakan ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nanti Bapak Ibu Saudara semua bisa baca lebih lengkap di ayat-ayat di atasnya. Ini bercerita mengenai Tuhan Yesus mengusir setan, ya, mengusir kuasa kegelapan yang merasuki seseorang Israel, ya, waktu itu masih Israel. Mereka Tuhan membuat mujizat, mengusir iblis, menyembuhkan orang buta, orang bisu, dan banyak orang melihat itu, tetapi mereka tidak percaya, bahkan menuduh Tuhan melakukannya dengan kuasa dari Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan, ya, pemimpin setan. Ya. Saudara, pemimpin setan itu Beelzebul, ya, bukan Lucifer. Ya, saya tidak tahu kalau Lucifer itu mungkin versi Hollywood, tapi di Injil pemimpin itu, ya, iblis disebutnya namanya Beelzebul. Saudara perhatikan, ya, ayat 44-nya tadi, ya, dikatakan satu keadaan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Keadaan bersih, tersapu, rapi, teratur itu adalah keadaan yang nyaman, keadaan yang baik. Ya. Tetapi ayat berikutnya berkata bahwa roh jahat itu bisa membawa 7 roh lain yang lebih jahat, dan keadaan orang itu menjadi lebih buruk dari keadaan semula. Saudara, bersih, rapi, dan teratur dengan kebiasaan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya percaya di mata orang ini bukan satu perbuatan jahat yang akan berakibat fatal. Ya. Bersih, rapi, teratur, ya, hanya punya kebiasaan kurang baik sedikit, menjauhi pertemuan ibadah, bukan suatu perbuatan dosa yang luar biasa, yang heboh. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat dalam 2 perikop ini, konsekuensinya berat.
Ya, peringatan dari Tuhan konsekuensinya keras. Di Matius dikatakan roh jahat itu akan membawa temannya yang 7 lebih jahat sehingga keadaan orang itu lebih buruk. Saudara, 7 di sini jangan diartikan betul-betul jumlahnya 7, ya, bisa banyak sekali. 7 suka dipakai sebagai arti sempurna, ya. Artinya kerusakan orang itu sempurna, ya. Sama dengan yang tadi, ya, di Ibrani. Ya, kebiasaan menjauhkan diri lama-lama bisa menyebabkan orang itu menjadi durhaka, ya, menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita belajar dulu dari bangsa Israel, ya, dengan kejadian ini. Bangsa Israel pada zaman Tuhan Yesus dulu masih hidup di Israel itu, pada masa itu, ya, Israel dijajah oleh Romawi, ya, tetapi oleh kerajaan Romawi orang Israel diizinkan untuk beribadah dengan baik, dengan bebas, dengan nyaman. Ini terbukti bisa dilihat dari diizinkannya orang Israel membangun bait Allah yang sangat megah. Ya, sehingga boleh dikatakan mereka tetap, walaupun mereka sebagai orang jajahan, tapi mereka dapat tetap beribadah dengan nyaman. Ya. Itulah bangsa Israel menikmati ibadahnya dengan nyaman walaupun di bawah jajahan Romawi. Saudara, sementara para pemimpin agama, ya, dengan datangnya Tuhan Yesus, ya, para ahli Taurat, Farisi, ya, mereka ada kekhawatiran akan kehilangan, ya, kehilangan pendapatan, kehilangan kehormatan, kehilangan kuasa, karena Tuhan menjalankan sesuatu ajaran yang baru. Ya. Di lain pihak, ya, rakyat Israel dan tentunya juga semua mereka juga tahu bahwa mereka pada satu hari akan datang Mesias yang menyelamatkan mereka. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah orang Israel itu berpandangan Mesiasnya itu akan membebaskan mereka dari jajahan kerajaan Romawi atau jajahan bangsa yang lain. Saudara, kita barusan saja merayakan Paskah, ya. Ingat kisah rakyat Israel, ya. Mereka mengarak-ngarak Tuhan Yesus, ya, bersorak-sorak waktu Tuhan Yesus naik keledai. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya rakyat Israel sebenarnya sudah tahu, ya, bahwa Yesus ini adalah Mesias, dan mereka mengarak-ngarak Tuhan Yesus. Rakyat Israel itu berharap Tuhan Yesus diarak-arak dan Tuhan Yesus terus maju, ya, melawan Romawi dan mengalahkan Romawi, dan mereka bisa bebas dari penjajahan. Saudara, maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bukan untuk itu, ya. Karena kalau cuma membebaskan satu bangsa dari jajahan bangsa lain, ya walaupun ini baik, ya, ini banyak dilakukan oleh para pahlawan di dunia yang lain juga, ya. Maksudnya kita juga punya Bapak Presiden Soekarno dulu, ia juga adalah pahlawan yang membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa yang lain. Kedatangan Tuhan Yesus adalah mau membebaskan semua manusia dari jajahan iblis, dari jajahan setan, ya, dari jajahan dosa. Manusia terikat oleh dosa, ya. Oleh sebab itu kedatangan Tuhan mau mengembalikan manusia sebagai makhluk kodrat Allah, ya, bukan dengan kodrat dosa lagi. Ya. Oleh sebab itu keinginan rakyat Israel supaya Tuhan Yesus maju, ya, melawan kerajaan Romawi, ternyata Tuhan Yesus tidak mau. Ya, ini menyebabkan kekecewaan. Ya. Dari kekecewaan ini, rakyat Israel berbalik, ya, dari mengarak-ngarak mengasihi Tuhan Yesus, malah menjadi membenci Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, ya, sampai akhirnya Pontius Pilatus menyuruh rakyat Israel untuk memilih. Pilih mana? Tuhan Yesus atau Barabas? Ternyata rakyat Israel semuanya memilih Barabas.
ya, dan Tuhan Yesus disalibkan. Ya, walaupun kita tahu ya Tuhan Yesus disalibkan memang karena melakukan perintah Bapa. Ya, tetapi celakalah orang-orang yang melakukannya, pengkhianatan itu. Saudara, orang Israel pada zaman itu sudah punya kebiasaan ibadah yang nyaman. Ya, mereka beribadah ke bait Allah dengan segala aturannya, ya, diizinkan oleh kerajaan Romawi. Ini satu kebiasaan yang nyaman. Waktu Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus banyak bikin mujizat, ya, tapi mereka terus meragukan dengan kuasa mana Tuhan melakukan itu semua, bahkan dituduh dengan kuasa penghulu setan. Ya. Maka Tuhan Yesus sampai berkata, yang datang di sini dia minta, banyak orang Israel minta tanda, dan Tuhan berkata, tanda Yunus yang ada di sini, maksudnya Tuhan Yesus, itu lebih dari Yunus. Yunus itu tidak melakukan mujizat kesembuhan, ya, tidak melakukan mujizat menyembuhkan orang, tidak ada mujizat yang seperti dilakukan Tuhan Yesus. Ya, istimewanya mujizatnya Yunus adalah dia keluar dari perut ikan. Ya, itu saja. Ya, dan lebih lagi, Yunus itu memberitakan pertobatan kepada Niniwe dengan jengkel, dengan kemarahan. Ya. Sementara Tuhan Yesus datang dengan penuh kasih. Makanya Tuhan berkata, maksudnya bahwa dia lebih daripada Nabi Yunus. Dengan Nabi Yunus saja, rakyat Niniwe mau bertobat. Ya. Kenapa rakyat Israel tidak mau bertobat oleh Tuhan Yesus? Maka Tuhan berkata, yang di sini lebih daripada Tuhan Yesus, tetapi rakyat Israel tidak mau bertobat. Jadi rakyat Israel itu sudah merasakan kenyamanan di dalam beribadah. Mereka dikatakan tadi, kita kembali ke ayat tadi yang dikatakan, roh jahat itu diusir oleh Tuhan, tapi rakyat Israel ternyata tetap banyak yang tidak bertobat, sehingga akhirnya roh jahat itu kembali lagi. Saudara, kebiasaan beribadah rakyat Israel ini boleh dikatakan mereka hanya terbiasa beribadah secara jasmani saja. Ya, mereka tidak beribadah tanpa pertobatan sampai ke hatinya. Ya, mereka hanya melakukan ibadah dengan jasmani, dan nampak ya, rakyat Israel itu karena ibadahnya secara jasmani, mereka mengharapkan keuntungan secara jasmani juga. Ya, dan inilah ya, ibadah secara jasmani baik, saudara, baik. Ya, orang datang pergi ke bait Allah, baik. Hari-hari raya mereka pergi, baik. Mereka pergi ke bait Allah mendengarkan Taurat dibacakan oleh para imam, baik. Ya, itu baik. Ya, makanya dikatakan bersih, tersapu, dan rapi teratur. Tapi sayang, banyak dari mereka tidak mau bertobat sampai ke hati nuraninya, dan itu menyebabkan roh jahat kembali. Makanya bisa kita lihat akhirnya rakyat Israel benar-benar jatuh dalam kekacauan. Ya, kita tahu sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, 40 tahun kemudian Romawi menghancurkan Israel, Yerusalem, dan bait Allah sampai dibakar habis. Ya, banyak sekali yang meninggal. Ya. Saudara, sebagian orang, ya, orang Kristen, ya, kita kembali dulu ke ayat yang tadi, ya, yang pertemuan. Dikatakan jangan menjauhi pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, harus kita akuin, sebanyak orang Kristen sebelum bertobat, sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, ya, fokus hidupnya sebagian orang adalah kenyamanan dirinya sendiri. Ya, itu normal. Ya.
Semua orang begitu. Mereka selalu mencari apa yang nyaman buat dirinya, apa yang menguntungkan buat dirinya. Itu kenyamanan. Ya. Itulah kebiasaan semua orang di dunia ini. Harusnya sesudah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, fokus hidupnya berubah. Ya, bagaimana menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi dapat dikatakan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, yang menjauhkan ibadah, ya, itu kurang lebih sama dengan orang Israel. Ya. Hampir semua orang beribadah, beberapa dengan cara yang salah, beribadah kepada Tuhan, bertobat, tapi pengharapannya sama, mengharapkan kenyamanan jasmani. Harusnya orang Kristen sesudah bertobat, kerinduannya adalah selalu menyenangkan hati Tuhan. Selalu rindu ada dalam hadirat Tuhan. Seperti bermazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ya, Bapak Ibu, ya, semua yang dikasihi Tuhan, ya, pandemi sebentar lagi sudah berlalu. Mari kita semua kembali tekun, ya, dalam pertemuan-pertemuan, ya, baik pertemuan ibadah raya, baik pertemuan kul, kelompok sel, ya, bahkan pertemuan-pertemuan dalam perjamuan kudus maupun pertemuan-pertemuan ibadah di tengah minggu. Ya. Kita bisa saling berkumpul, saling mendoakan, saling menasihati, dan saling mendukung. Ya. Ada satu lagi, ya, saya ingatkan, ya, tidak semua pertemuan baik, Bapak Ibu, ya. Ada satu ayat di 1 Korintus 11. Saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu jangan salah berkumpul. Ya. Pertemuan-pertemuan yang kita banyak lakukan adalah harusnya pertemuan-pertemuan ibadah sesama untuk saling membangun iman. Ya. Kita berinteraksi. Ya. Jangan malah pertemuan-pertemuan itu mendatangkan pertengkaran seperti yang diingatkan oleh 1 Korintus 11 ini. Ya. Oke, saya kembali ke ayat Ibrani 10:25 tadi, ya. Di bagian akhir daripada Ibrani 10:25, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini ditulis dengan akhir menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti zaman now. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita diingatkan, ya, untuk jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti kebiasaan beberapa orang. Ya, saya percaya kita semua dikasihi Tuhan, kita bersukacita, kita sangat bersyukur kalau ibadah bisa kembali dengan onsite, kita semua berkumpul. Ya. Puji Tuhan, firman Tuhan sharing sampai di sini. Ya. Bapak Ibu, mari sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Situ. Bapa di surga, ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan pesan-Mu. Hamba percaya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau urapi dan setiap anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu Bapa, mereka boleh menangkap pesan-Mu. Terlebih lagi urapi ya Tuhan, untuk kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu dan menjadi saksi akan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita melakukan ini untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Mari saudara, kita siapkan
hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh Kau adakan. Terima kasih Bapa, sungguh satu persekutuan yang indah di antara kami semua dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau ajar kami Bapa untuk melakukannya dengan cara yang benar sesuai yang Kau ajarkan pada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan roti di tangan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan cawan. Mari saudara-saudara, kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan di tangan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, letakkan cawan dan kita angkat kedua tangan kita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kau curahkan kuasa kasih-Mu Bapa, Kau berikan pada kami ya Tuhan. Surga, Kau berikan jalan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati ya Bapa untuk tebus dosa kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sungguh Bapa, kami bersyukur boleh mempunyai Tuhan yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikinara lapa ya syakanara rapa ya sekera lapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mau beri dengan penuh ucapan syukur. Di layar Bapak Ibu Saudara ada QR Code. Mari beri dengan penuh sukacita. Selamat memberi. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari tundukkan kepalamu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Engkau berikan lagi bagi setiap kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian kami yang kami naikkan sudah naik bahkan satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu saja yang sudah dimuliakan, nama Tuhan yang sudah ditinggikan. Terima kasih Bapa. Dan saat yang terindah ini kami rindu memberikan persembahan kami Tuhan. Tanda syukur kami karena Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saat ini Tuhan kami mau bawa setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Syafaat kami Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko. Bersama keempat wakilnya Tuhan, bersama keluarga besarnya. Ke dalam tangan Tuhan. Bapa berkati setiap mereka Tuhan. Biarlah hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkat kesehatan, kekuatan Kau jamin bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini. Bapak Pendeta Samuel Gunawan, Ibu Koni bersama anak-anak, mantu dan cucunya Tuhan. Sama-sama Tuhan juga Engkau memberkati berkat jasmani maupun rohani Engkau jamin di dalam nama Yesus. Hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan penjagaan-Mu Tuhan ada bagi keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa yang kami cintai. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di hati-Mu, bangsa kami ada di tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya pemulihan demi pemulihan ada bagi bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau menolong bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan setiap aparat yang ada Tuhan. Penjagaan-Mu ada atas bagi setiap pemimpin bangsa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang sudah hadir Tuhan pada saat ini. Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Apapun yang mereka Tuhan hadapi saat-saat ini. Engkau Tuhan sumber jawaban kami. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, ini syukur kami. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih dan cintanya, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahannya. Dan ketahuilah apa yang tanganmu kerjakan, Dia mampu menjadikannya baik. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dan memberikan keberuntungan yang daripadanya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, kabar baik disampaikan, dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di dalam keluargamu, Jakarta, Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Mulai dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin.